Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah senang sekali hari ini saya berdua kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita semua, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, di setiap episodenya Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua yang nanti akan dikaji bersama guru kita. Dan alhamdulillah beliau sudah ada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Encep Syahabuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Us? Alhamdulillah Kang Dudu. Dari mana nih calon bidadari surga kita? Kita sapa ya. Sudah ada dari Majelis Talim Husnul Khatimah Cibung Bulang Bogor, dari Majelis Talim Nurul Yakin Bekasi, dari Majelis Talim Al Huda Sukabakti Curug Tangerang, Majelis Taklim Al Mustaqim Depsos Cikarang Barat. Assalamualaikum. Bagus ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Hai berkah. Bu. Bu. Budu mau tanya boleh? Ibu pernah nggak merasa teman dekat ya, best friend, bestie, tiba-tiba ya, mak berdudu, tiba-tiba berubah. Misalkannya nih ya, tiba-tiba ya, misalkan dulu rajin datang ke majelis taklim ya, dulu nih misalkan nih sering ke majelis taklim, tapi sekarang selalu nolak kalau diajak lagi, terus menjadi tertutup, nggak mau cerita kalau ada apa-apa. Padahal dulu tuh ibu teman curhatnya, teman ceritanya, ya kan? Hati-hati ibu, hati-hati, be careful, carefully. Bisa jadi bisa, ya itu bisa jadi. Sahabat ibu, saudara ibu tuh sedang berada yang namanya di persimpangan jalan. Dia nggak tahu nih mau lurus, mau belok kanan, belok kiri, putar balik, atau berhenti di tengah biar ditabrak sekalian. Nah nggak tahu kan seperti apa tuh bu. Nah jangan sampai sahabat, saudara, teman kita nggak tahu arahnya mau kemana. Jangan sampai sahabat teman kita salah arah. Nah ini yang nanti akan dibahas sama Uus ya. Jangan sampai saudaramu salah arah. Ya. Sebagai muslim yang baik, marilah kita peka dengan perubahan kecil dari saudara kita, terutama jika berkaitan dengan hal-hal yang tidak baik. Langsung saja kita dengarkan tausiah dari Uus. Silakan Uus. Baik Kang Dudu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Bu. Bu. Alhamdulillah ibu-ibu masih istiqomah di majelis taklim dan ikut ngaji. Mudah-mudahan ibu semuanya dapat keberkahan. Amin ya robbal. Beli bumbu di keranji, jalan-jalan bawa cemilan,
Ibu-ibu yang rajin ngaji, akhir bulan dapat transferan. Amin ya Rabbal. Bu. Bu. Jangan sampai teman kita, saudara kita salah arah. Sebagai seorang muslim yang baik, ketika melihat ada saudara kita yang mulai ada tanda-tanda salah arah, maka tugas kita jangan diam saja, tapi tugas kita mengingatkan. Bahkan Imam Fudail bin Iyad beliau mengatakan, al-mu'minu yasturu wa yansahu wal fajir yahtiku wa yu'ayyiru, kata beliau. Seorang mukmin itu menutupi aib dan menasehati, sedangkan orang yang jahat, orang yang tidak baik membuka aib dan wa yu'ayyiru. Apa yu'ayyiru? Bukan hanya mengungkit tapi menyebarkan aib saudaranya. Kalau bahasa Jawanya wa yu'ayyiru itu ngenyek. Tahu ngenyek? Bukan ngeyel. Orang punya aib tapi kita dinyek, mengejeknya. Kalau ibu seorang mukmin yang baik, ketika ada saudara kita yang sudah salah arah, tugasnya apa? Yasturu wa yansahu. Menutupi aibnya, kita tutupin aibnya, Bu. Habis itu kita nasihat. Kata Allah apa? Watawasau bil haq, watawasau saling menasehati dalam kebaikan dan saling menasehati dalam kesabaran. Jadi ibu sesama muslim ketika ada kesalahan di mereka udah mulai salah arah, tugas kita apa? Nutupin aib. Yang kedua menasehat. Jangan sampai ibu jadi orang yang fajir, jadi orang yang jahat. Apa? Temen kita salah arah, bukannya ditutupin malah disebarin aibnya. Hai guys, tuh lihat temennya, ih apaan coba jadi teman begitu. Kalau kata saya mah atuh ya, kalau udah tua begitu ngapain sih pakai karaoke segala, bukannya majelis taklim malah diumbar aibnya. Harusnya apa? Ditutupin, dinasehatin, malah dijelekin kemana-mana. Sini, tahu Bang Bedu nggak? Bang Bedu kan umurnya udah mau 60 ya. Ih kalau kata gua mah umur segitu, masih kemana-mana main, masih diskotik, masih dugem, padahal udah tua. Itu mah udah bau tanah, harusnya udah sering ke masjid. Bukan Bedu yang ini, bukan. Bukan, ini mah belum mau 60. Bukan, ini mah masih 40. Itu mah Bedu yang di sono, yang tetangga saya, suaminya Cedong. Jadi gitu ya Bu ya. Kalau ada saudara kita yang salah arah, tugasnya apa? Tutupin kesalahannya, nasihat, bukan sebaliknya mengumbar kesalahannya kemudian mengejek apa yang dia lakukan. Jangan Bu ya. Oke, tepuk tangan Ibu untuk Uus. Baiklah kalau gitu sekarang kita kasih kesempatan jemaah untuk bertanya. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau Uus? Banyak udah ada sudah ada yang punya. Siap-siap berhadapan. Wih, silakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rohdiningsih dari Majelis Taklim Nurul Yakin, Ujung Harapan, Bekasi. Iya, Ibu Rohdiningsih. 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 Ningsih. Rohdiningsih. 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 Kok dingin rohnya Bu? Ya ada AC kali. Oh ada AC-nya. Ya Ibu Roh, silakan Bu Roh.
Ya, mohon izin Ustadz, Ya. boleh curhat ya? Boleh. Mangga, silakan. Ya, saya punya teman sahabat ya, yang hampir seperti saudara ya. Dia itu baik pada saya. Dia itu sudah berkeluarga, cuman suaminya tugasnya di luar negeri lah katakanlah, jauh ya, jauh ya. Luar negeri lah ya. Iya, jadi katakanlah apa LDR ya. R. LDR ya mungkin istilahnya jarak jauh ya. Iya. LDR, singkatan dari Long distance. Ya itulah. Ya karena suaminya jarak jauh jadi kan nggak setiap hari lihat ketemu ya Ustadz ya. Jadi sepertinya kurang diperhatikan. Akhirnya teman saya itu kayaknya kalau ada cowok yang main kayak genit-genit gitu loh. Istilahnya apa, gatel ya? Oh, ngelihat yang ganteng dikit langsung gatel. Ya kayak gatel gitu karena mungkin Oh, kasih dodol dari Garuk, Bu. Oh, Garut ya. Iya, saya lanjut ya. Baik. Jadi si teman saya itu kalau ada laki-laki yang mendekati kayaknya minta perhatian, ya seneng kalau diperhatikan. Caper ya. Cari perhatian. Iya karena jarang didekat sama suami ya. Lah saya kan menasehati ya, ngasih masukan. Ibu jangan kayak gitu, kan suaminya tugasnya jauh, jaga diri ya, jaga diri, jadilah istri yang solehah. Kalau suami dinas kan mencarikan nafkah untuk keluarga. Jadi ibu jangan genit-genit deh gitu. Nah kata dia, ngapain saya nggak diperhatikan? Mungkin suami saya juga di sono genit-genit juga sama cewek lain, kayaknya begitu. Sama suami. Iya. Bahaya loh, Bu, itu kalau dia genit-genit, dia kena kebijakan ganjil genit ntar ya. Ganjil genap. Iya. Itu kan perilaku yang ganjil genit itu, Bu. Jadi namanya ganjil genit itu. Boleh. Ya, jadi saya kasih masukan, Ibu kalau mau ayo kita ke taklim. Nah, kita biar dapat kajian ilmu-ilmu yang bagus. Suami kita doain. Ngapain kayaknya masih ketutup hatinya gitu ya. Ya mungkin karena pengaruh dari teman-temannya itu, jadi biar happy aja. Saya bingung nih Ustadz, karena kan supaya kita dapat pahala juga ya, memberitahu sama tuh teman saya itu supaya menjaga diri, supaya tidak terlalu jauh ya, takut memicu perselingkuhan gitu ya Ustadz ya, takutnya seperti itu. Jadi saya sebentar, kok Ibu ngomong perselingkuhannya pelan? Perselingkuhan. Kesannya kita mau diajak gosip, Ibu. Takut untuk perselingkuhan gitu. Iya, takut yang sangat hot banget. Iya, takut kan suaminya nggak ngelihat kan jauh. Iya, betul. Nah, terus saya nasehatin, ayo Ibu kita ngaji lah. Ngaji ya, yuk Bu, kita mengisi kekosongan, cari ilmu biar kita tambah ibadahnya supaya suaminya itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dapat keberkahan gitu. Tapi dia malah suudzon apa husnudzon ya? Suudzon sama Ibu. Bukan, maksudnya ke suaminya, maksudnya orang dianya aja. Iya, berburuk sangka maksudnya. Tentu suami gue juga di sana ya, begitu ya. Ya. Nah, gimana saya mohon solusinya, gimana caranya saya memberi nasihat kepada teman saya itu supaya dia bisa ngikutin apa yang terbaik, karena hidup kan enggak ini ya Bu ya, mungkin kita enggak sadar ada yang mengingatkan supaya bisa terima nasihat dari saya, insya Allah ya, seperti itu. Bagaimana solusinya saya bisa menyadarkan teman saya itu? Saya kira minta solusinya dan saya ucapkan terima kasih pada Ustadz. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Us. Yang pertama,
jangan hakimi dulu, tapi perlihatkan empati buat saudara ibu. Yang kedua, ketika ibu mau ngajak ke kajian, jangan ujug-ujug ngajak. Karena posisi dia udah mulai salah arah nih. Jangan ujug-ujug, takutnya kesinggung. Kalau mau ngajak ke kajian, ibu ngajaknya jangan yuk ngaji, jangan. Ibu bilang, siapa nama temennya? Misalkan. Sebut saja siapa namanya. Dewi. Dewi lah. Wi, misalkan. Mana di sini nama Dewi? Mana? Oh, ini. Bukan Dewi, bukan. Ini Dewi ini. Ibu ngajaknya jangan langsung. Kalau awal-awal bertahap dulu. Wi, temenin gua kajian yuk. Gua tuh lagi demen banget sama kajiannya Ustadz Encep. Yes. Mau nggak temenin gua kajian? Besok acaranya lu kosong kan? Yang pertama itu. Yang kedua, dan dia juga ajak ke kajian yang ringan-ringan dulu. Jangan diajak ke kajian yang udah berat. Ibu ikut kajian, terus kajiannya ngebahas tentang zina itu dosanya apa? Rokok. Jangan. Ke kajian yang ringan-ringan dulu, belajar sabar, kemudian belajar tentang rumah tangga, sabar LDR itu apa pahalanya itu. Jadi ibu apa bu? Pertama, perlihatkan ibu ada empati, jangan menghakimi. Yang kedua, apa tadi bu? Mengajaknya pelan-pelan. Cari kajian yang ringan dulu. Ibu kan lagi berdakwah. Jadi yang berdakwah bukan hanya ustadz aja ceramah begini, bukan. Dengan ibu seperti tadi itu sudah berdakwah. Dan ingat, yang namanya dakwah itu merangkul bukan memukul. Yang namanya dakwah itu adalah membina bukan mencela. Mendidik bukan membit. Makanya harus pelan-pelan. Dan kalau ibu bisa mengajak temannya menjadi lebih baik, maka ibu akan dapat pahala yang luar biasa. Oh, amin. Apa kata Nabi? Mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang mengajak seseorang kepada kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan. Keren ibu. Tadi ajaknya begitu ya. Jangan dihakimi. Tobat lu ngaji. Suami di luar lu kagak ngaji, malah selingkuh, dosa lu. Jangan. Itu nggak bakal mempan. Ya Bu ya. Oke Ibu. Iya, pertama adalah timbulkan rasa empati, rasa kepedulian. Kemudian kedua, mengajak dengan cara yang dengan cara yang halus, jangan langsung ya. Karena dakwah itu kan merangkul bukan memukul. Mengajak bukan mengejek. Iya, membina bukan mencela gitu ya Bu ya. Dan yang ketiga adalah tadi itu dia. Ya Bu ya. Ya, yang ketiga adalah apa? Hah? Kajian yang ringan-ringan dulu, yang ringan dulu, yang sesuai dengan kondisi dan kapasitas hatinya. Ya. Karena hatinya itu masih diselimuti oleh hal-hal yang luar biasa lah ya. Gak bisa langsung masuk yang berat-berat, yang ringan-ringan dulu Bu ya. Yang keempat, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini ya. Yang keempat itu adalah istiqomah, jangan menyerah Ibu. Karena menyelamatkan teman dari sesuatu yang buruk itu adalah dakwah ya. Mengajak kebaikan dengan cara yang sabar. Sabar dan tunggu ya Bu ya. Tunggu perubahannya sambil sabar ya Bu ya. Oke, tepuk tangan buat Ibu Roh Dingin Rosi. Tepuk tangan Ibu Roh Dingin. Ibu tepuk tangan buat Ibu Rosi Dingin. Ibu Roh, tepuk tangan buat Ibu Roh ya. Setelah ini kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV, meraih berkah menuju jannah.